Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik dan makin benar di seluruh aspek. Kita akan belajar tentang perjalanan bisnis restoran Solaria hingga memiliki gerai ratusan. Solaria yang berdiri sejak tahun 1991 pertama kali memiliki gerai di Lipo Cikarang, Tangerang dengan strategi penawaran makanan versi jumbo. Ketika rata-rata orang berpikir tentang franchise, mereka mungkin berpikir terlebih dahulu tentang franchise makanan. Adapun salah satu restoran keluarga yang amat terkenal di Indonesia yaitu Solaria. Banyak pebisnis menganggap Solaria memiliki peluang yang bagus dan menguntungkan. Pasalnya restoran ini telah banyak dikenal dan memiliki nama yang besar karena produk makanan yang ditawarkan punya kualitas terbaik namun tetap dengan harga yang terjangkau. Lantas bagaimana cara bergabung dengan mitra franchise dari Solaria? Berikut ulasannya. Profil Solaria. Solaria yang berdiri sejak 1991 pertama kali memiliki gerai di Lipo Cikarang, Tangerang dengan strategi penawaran makanan porsi jumbo. Restoran ini dapat berkembang dengan cepat. Adapun Solaria berada di bawah naungan PT Sinar Solaria. Didirikan oleh Aliu Yanti, seorang lulusan Fakultas Ekonomi UGM tahun 1985. Bermula dari konsep seperti kedai sederhana menjadikan dia hanya memperkerjakan 4 karyawan. Butuh waktu beberapa tahun bagi restoran Solaria ini untuk dikenal market. Tepatnya baru mulai dikenal menanjak 1995. Sejak 1995 usaha ini mulai berkembang dengan baik. Setelah itu hanya dalam 3 tahun Solaria telah memiliki 10 gerai. Namun bencana kemudian melanda restoran yang menyediakan menu makanan sehari-hari ini. 6 gerai harus ditutup karena terbakar akibat kerusuhan sosial tahun 1998. Kendati demikian, 10 tahun setelah kebakaran, Solaria malah berkembang menjadi 130 gerai yang tersebar di 25 kota di tanah air. Dengan kata lain, tiap tahun Solaria meluncurkan 10 gerai. Konsep awal sebagai kedai sederhana pun berubah. Solaria ingin terlihat berkelas dengan gerai yang minimalis dan modern, dengan menu dan berondol harga yang terjangkau. Selain ahli dalam hal pemasaran, kekuatan lain yang dimiliki Solaria adalah menawarkan sejumlah masakan yang umum dicicip oleh lidah dan dipadukan dengan masakan China yang sangat dikenal dan pas di lidah untuk orang Indonesia. Solaria memang bermain di segmen menengah ke bawah ketimbang segmen atas. Menurutnya, segmen atas sedikit membelinya sehingga bisa mematikan bisnis dengan cepat. Dengan konsep tersebut, Solaria menjadi perusahaan cepat saji yang lebih efisien dan tumbuh lebih cepat. Sampai saat ini, restoran dengan brand Solaria tersebar di 31 provinsi dan 55 kota besar dan sudah ada 200 restoran. Solaria itu non-franchise. Cita rasa unik dan popularitas yang tinggi merupakan peluang yang menguntungkan untuk bisnis franchise. Sayangnya, bagi Anda yang tertarik untuk melakukan bisnis franchise, restoran ini tidak harus menelan kekecewaan. Sebab hasil penelusuran bisnis menemukan melalui laman resmi Facebook milik Solaria Resto disebutkan bahwa Solaria bukanlah restoran franchise dan saat ini per Juli 2022 belum menawarkan konsep franchise, sehingga untuk saat ini jaringan restoran Solaria yang amat dikenal karena hadir di hampir semua mall besar, bahkan apabila ada pembukaan cabang baru, itu artinya PT Sinar Solaria Restoran yang mengelolanya secara langsung. Syarat dan biaya franchise Solaria seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Solaria tidak membuka peluang kemitraan sehingga terkait syarat dan biaya belum diketahui oleh publik. Namun apabila Anda ingin penasaran dan ingin menjalin kerjasama dengan brand restoran populer tersebut, Anda dapat menghubungi pihak manajemen melalui laman resmi Solaria. Selain itu, melalui laman resmi restoran tersebut, Anda bisa memantau perkembangan promo yang up to date dari setiap menu yang ditawarkan. Ya, ini ada cara menghubunginya. Dari sini kita belajar tentang apa? Di dalam kebenaran firman Allah, tidak ada sebuah hasil itu tanpa perjuangan. Mengingat juga tentang talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Jadi orang yang kemudian mau bekerja keras, diberikan kepercayaan, ada jatuh bangun, ada gagal. Dari mulai modal kecil kemudian berkembang, jatuh lagi dari 10 gerai, ada 10 gerai yang kemudian ditutup setelah peristiwa 98, lalu kemudian berkembang, lalu kemudian kita tahu dengan jelas kena COVID. Semua produk-produk restoran itu harus beradaptasi dengan sebuah pola membeli konsumen yang baru. Pada prinsipnya Alkitab mengajarkan tidak ada sebuah keberhasilan itu tanpa perjuangan, tidak ada sebuah keberhasilan tanpa proses jatuh bangun. Apa yang kita pelajari dari sini? Firman Tuhan berkata kita harus rajin seperti semut, pandai memanajemen sekalipun tidak ada pemimpinnya, dia berbaris rapi,
bekerja keras, dibutuhkan juga sebuah kemampuan terus beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sahabat podcast M116, saya doakan kita bertumbuh di dalam hal rohani, tapi juga kita bertumbuh di dalam semua usaha perjuangan kita di dalam pekerjaan dan bisnis masing-masing. Shalom, salam podcast M116.